sini sebagai moderator, yang mana ada beberapa acara yang akan dikedepankan. Yang pertama, pembukaan dengan bacaan basmalah. Yang kedua, yaitu sambutan-sambutan. Sub A, sambutan atas nama Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sub B, sambutan atas nama Ketua Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan nomor ketiga yaitu doa oleh Bapak Dr. Muhammad Saran MAG. Yang poin keempat yaitu acara pokok. Yang kelima masih kedengar. Yang kelima yakni sesi tanya jawab. Yang keenam yakni penutup. Para hadirin, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut acara kedua yakni sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan atas nama Ketua Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Dr. Sofyan Al-Hakim MAG. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala maba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Direktur Pascasarjana UIN Bandung, Profesor Dr. Adi Ramdhani, yang saya banggakan, Sekretaris Prodi Bapak Dr. Saraan, dan yang saya hormati pula narasumber Ibu Dian Saidillah Mailawati. Terima kasih sudah dan semuanya tentunya para mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah PPS UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kegiatan ini sesungguhnya berawal dari keprihatinan kami sebagai Ketua Prodi yang mendapat banyak sekali keluhan dari mahasiswa yang agak susah untuk mengurangi tingkat similaritas pada tulisan-tulisannya. Karena berdasarkan beberapa catatan dari beberapa dosen, banyak sekali mahasiswa yang menulis paper dan papernya similaritinya di atas 50%. Dan ketika kemudian paper ini hendak diangkat, disubmit ke jurnal, ini kemudian menjadi bermasalah karena itu tadi, karena tingkat similaritinya yang terlalu tinggi. Nah, karena itu kami berusaha menjembatani kondisi ini dengan menyelenggarakan kelas menulis yang kemudian nanti akan kami kolaborasikan dengan kegiatan metodologi hukum ekonomi syariah, tentunya untuk lebih meningkatkan kualitas mahasiswa, dan mobil khusus untuk kegiatan ini adalah bagaimana mengetahui kiat-kiat terbaik sehingga mahasiswa bisa mengurangi similaritas pada paper yang ditulisnya. Sehingga itu juga nanti mudah-mudahan akan lebih meningkatkan aksesibilitas mereka terhadap jurnal-jurnal, sehingga ketika mereka submit jurnalnya itu setidak-tidaknya dari sisi similaritas sudah tidak ada masalah. Perbaikan dari sisi konten. Itu kira-kira latar belakang dikembangkannya kegiatan ini. Selanjutnya saya mohon kepada Bapak Ketua Direktur Pasca untuk menyampaikan kata-kata pembukaan sekaligus membuka acara ini. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sofyan Al-Hakim MAG selaku Ketua Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang telah memberikan sambutannya. Hadirin, lanjut yang kedua yaitu sambutan atas nama Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani, STP, MP. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, hatur nuhun Kang Yudi. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba' alimil ulama al kiram wabil khusus Asy-Syaikh Ad-Doktor Sofyan Hakim Pak Dr. Muhammad Syar'an yang pada hari ini mendampingi kita semua. Mudah-mudahan kehadiran beliau membawa berkah karena beliau ini adalah syekh sejatinya syekh. Ya. Mengawali segala sesuatunya, puji dan syukur mari kita panjatkan ke Robi Ilahi Robuna yang pada hari ini telah memperkenankan kita semua dapat silaturahmi, bersilatulfik dalam kerangka meningkatkan kapasitas diri kita, khususnya di dalam menulis artikel ilmiah. Jadi sejarah peradaban apapun, dalam dimensi apapun, itu selalu ditorehkan melalui tulisan-tulisan. Dan kesejarahan kita juga ditentukan oleh tulisan-tulisan kita. Problemnya pada hari ini bahwa sebuah tulisan itu disebut baik manakala dia tidak memiliki tingkat similarity, padahal jumlah kata itu yang seringkali digunakan di dalam bahasa Indonesia tidak lebih dari 2.000 kata. Jadi diulang-ulang itu saja, itu lagi. Dan ketika kita menuangkan gagasan kita, walaupun gagasannya boleh jadi orisinal, tetapi ketika pemilihan diksi atau pemilihan kata itu menjadi sesuatu hal yang common, kadang-kadang kita tersesat untuk disebut sebagai plagiat. Pemilihan diksi juga memiliki dimensi yang luar biasa ya. Jadi kalau hari ini saya sebut saja narasumber kita ya, Budian ya. Jadi kalau saya menyebut Budian itu aneh, mungkin Budian akan marah. Tetapi ketika menyebut Budian itu unik, dia akan bahagia gitu ya. Padahal unik sama aneh aja gitu ya. Tetapi pemilihan diksi itu memiliki makna yang kuat. Dan bahasa itu sesungguhnya walaupun tidak pernah terwakili oleh Ramdhani. Ya, siap. Saya minta manggil Pak Irfan manggil. Ya, dan hari ini kita akan mencoba belajar bersama. Sebetulnya saya juga punya trik kalau diizinkan Bu Dian untuk sementara, boleh ya Bu Dian ya? Porsinya Ibu. Jadi gini, ya, saya itu adalah orang yang baru saja lulus pada sebuah program pendidikan tambahan ya, bukan pendidikan S1, S3, S1, S2, S3 saya sudah selesai begitu lama. Jadi S3 saya selesai 2001. Tetapi saya baru mengikuti pendidikan yang melarang betul bentuk plagiarisme. Dan saya merasa terbantu oleh satu web. Mana webnya ya? Mudah-mudahan. Yang ini kita, salah, bukan ini. Itu Pak pengawasan, Prof. Iya, salah kira. Mana tuh? Ntar saya buka dulu ya. Saya buka dulu sinonim. Oke, yang ini nih. Enggak, saya juga mau ngutip nanti juga masuk ke sana. Oh iya, siap. Di web, sharing. Oke, Zoom meeting mana tuh? Nah, ini ya. Ini adalah alamatnya adalah sinonim kata ya. Jadi sinonim kata itu biasanya saya gunakan untuk mencari padanan-padanan kata, dan ini tools yang paling membantu saya kalau misalnya saya cerita tentang cinta. Nah, padanan katanya termasuk itu ada di sini. Sinonimnya afeksi, amor, asmara, birahi, cinta kasih, cita, birahi, dan ini bisa digunakan untuk sebagai kosakata kita karena kita sadar betul bahwa kemampuan kita mengingat kadang-kadang perlu di-trigger oleh tools seperti ini. Jadi salah satu tools yang selalu membantu saya untuk tidak plagiat itu adalah dengan menggunakan sinonim kata yang ini. Kemudian berikutnya yang tadi disebut pengajian, yang ini bisa kelihatan Pak? Iya, Prof. Ya, dikali kita bola, ya. Gini, Ibu dan Bapak, ya kadang-kadang kita kerumitan, sulit untuk tidak memplagiasi karya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat itu kalau kita copy, katakanlah saya ngambil ini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya copy, kemudian saya masukkan ke karya ilmiah, maka kita plagiat terhadap karya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Betul. Ya, karena bunyinya sama. Nah, untuk mensiasati ini, saya biasa menggunakan ini. Jadi ini itu bentuknya image, tinggal copy dan nanti itu dibacanya image bukan karakter, sehingga hilanglah aspek dari plagiarisme. Prinsip dia tidak terscan huruf per huruf, gitu ya. Nah, model-model seperti ini nampaknya juga harus menjadi bagian penting dari kita, karena gini, tidak mungkin merubah satu huruf di dalam Al-Quran, itu prinsipnya dosa buat kita ya. Nah, agar kemudian, tapi kalau misalnya tidak dikutip juga ini bermakna betul, karena huruf terjemah pun tidak mampu dari apa yang disampaikan di dalam Quran ini. Maka Qurannya perlu dikutip dan biasanya kutipannya, kalau saya, JPG, sehingga ini di copy image, kemudian masuk ke Word. Nah ini Word-nya kelihatan nggak? Enggak. Enggak, Bro. Oh, kalau nggak berarti saya sharing ulang ya. Nah, saya share ulang. Oke. Ketutup Ini yang akuran saya- itu, Bro. Ketutup yang Ya. akuran. Nah, ya. Ya, kemudian saya masuk ke Word. Mana Word-nya? Nah ini. Kan tadi kosong ya Word-nya ya. Kemudian klik kanan, ketemu dengan ini, selesai sudah. Ini akan dikenali sebagai JPG, bukan dikenali sebagai huruf per huruf. Sehingga ketika masuk ini, dia terhindar dari alat atau tools dari Turnitin dan lain sebagainya, sebab dia tidak mengenali sebagai karakter huruf, tetapi sebagai karakter JPG gitu ya. Oke, saya stop. Itu yang trik dari saya. Dikit-dikit aja, nanti Budian yang mendalami itu semua. Tetapi secara prinsip, ada beberapa hal di ilmu hukum yang rumit untuk yang tidak diperkenankan dilakukan para prase, misalnya Pancasila ya. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi diganti menjadi Wallahu Ahad, itu nggak clear gitu ya. Itu nggak pas. Tetapi secara prinsip, kadang-kadang untuk menghindari bentuk-bentuk plagiarisme seperti ini, maka kita cukup menyebutnya sebagai sila pertama, sila ke-1, sila awal dari Pancasila. Itu sudah ada bentuknya. Bunyi tentang ketuhanan yang Maha Esanya sendiri, itu silakan cari sendiri. Jadi biasanya ke main nomenklatur, Pancasila sila pertama menyatakan bahwa nilai penting ketuhanan yang bersifat tunggal gitu ya. Tidak lagi ketuhanan yang Maha Esa. Sebab ketika ketuhanan yang Maha Esa keluar, maka dia akan kena pada kasus similarity. Itu contoh-contoh yang kemudian perlu kita siasati. Dan kata kunci berikutnya adalah kebiasaan kita menulis. Jadi Ibu dan Bapak, kalau di dalam bahasa Inggris itu ada yang disebut dengan increase, kemudian ada improve, ada. Nah, pembendaharaan kata ini menjadi bagian penting dalam proses parafrase. Dan saya yakin kayak beginilah, kayak saya kemarin baru ikut ini apa namanya? Ikut AK analisis lapangan, akreditasi Pak. Lagi ngebahas tentang asuransi. Bagaimana kalau ada kecelakaan mahasiswa di UIN Bandung? Wah Pak, kami tidak berharap ada kecelakaan dan sampai hari ini tidak ada kecelakaan. Gitu. Nah, kecelakaan hati, cara milih diksi itu pun menjadi unik ya. Dan itu keterampilan khusus dan keterampilan khas. Dan saya teramat sangat yakin hari ini Bu Dian mungkin hanya menyampaikan kunci-kuncinya saja. Untuk elaborasi selanjutnya itu adalah bagaimana kita mengasah keterampilan kita menjadi sesuatu hal yang sifatnya lebih ke skill gitu ya. Lepas dari persoalan apapun, saya memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap Kak Prodi, Syekh, Kiai ini. Insya Allah tolong doanya dari semuanya, Pak Syar'an dan Pak Sofyan ini akan jadi guru besar tahun depan. Amin. Amin. Kan kita cerita tentang golongan. Ya, amin. Mudah-mudahan segera mungkin. Saya ingin memberikan apresiasi terhadap apa yang hari ini dilakukan. Tidak harus dirancang sedemikian rupa, sederhana saja. Sebab ilmu mengalir dalam kesederhanaan seperti kita. Terima kasih, dan saya memperoleh amanah dari perintah, bukan amanah. Perintah dari Pak Sofyan untuk membuka, dan mari kita bersama-sama membuka webinar ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebagai penutup kita berharap
mudah-mudahan setiap ikhtiar kita dalam pengembangan diri menuju insan yang bahagia dunia dan akhirat senantiasa memperoleh hidayah dan inayah darinya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Taufik wal hidayah wal inayah. Allahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Rob. Siap, sami-sami. Terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Ali yang memberikan sambutan dan membuka acara webinar ini. Tentu saja acara ketiga yakni doa oleh Bapak Dr. Muhammad Saran MAG. Waktu dan tempat dipersilakan. Maaf Kang Yudi, kurang itu Kiai Haji Doktor. Amin. Kiai Tanpa Pesantren Haji Sampai Mekah. Pak Saran jangan di-mute itu. Oh iya. Maaf. Ini Kiai Tanpa Pesantren, Bro. Iya. Belum ke Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak Direktur yang saya hormati, Bapak Kaprodi dan narasumber serta seluruh peserta webinar siang ini. Untuk kelancaran acara ini, mari kita sejenak menundukkan kepala, menggunakan tangan, mengharapkan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa yanbaghi Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdha mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin wa fahamna Sulaiman lana hukma wa ilma wa sakharna ma'ana al-jibala yusabbihna wa at-tayra wa kunna fa'ilin ya hayyu ya qayyum ya Harun ya Rabb Ibrahim ya Rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam warzuqna fahma وعلم النافع والحكمة والعقل برحمتك يا رب الراحمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وولادنا وأصحابنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Saran yang telah memimpin doanya. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar sampai di akhir nanti. Oke, lanjut acara keempat, yakni acara pokok kepada narasumber Ibu Dian Sadila melengkapi SPMT, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk undangannya dari program studi Hukum Ekonomi Syariah yang memberikan saya kesempatan untuk sharing. Sebenarnya tidak banyak materi yang saya berikan sih, lebih ke sharing aja gitu ya. Sisanya sebenarnya memang harus dipraktekkan gitu. Sebentar saya screen. Sebentar. Sudah terlihat? Sudah ya? Sudah terlihat semua ya ininya, apa namanya? Screen sharing-nya? Sudah, Bu. Ya. Jadi hari ini saya mau sharing tentang parafrase sesuai request-nya ya. Jadi parafrase kiat meminimalisir similarity, karena sebenarnya parafrase ini salah satu cara saja gitu ya untuk kita mengurangi similaritas di artikel kita gitu ya, atau di karya ilmiah kita. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Dian Saadilah Mailawati. Saya lulusan S1 Ilmu Komputer UPI
kemudian S2 di Informatika ITB, sekarang sedang menempuh PhD, mohon doanya dari semua. Kemudian saat ini saya sebagai dosen Teknik Informatika UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang diberi tugas tambahan di Unit Sistem Informasi Pascasarjana. Kemudian di sini saya juga bersama tim mengelola jurnal baik di jurusan di Teknik Informatika, di Pascasarjana maupun ada tim juga untuk yang mengelola jurnal di Perspektif Puslitpen UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian saya juga diamanahi sebagai ketua kelompok keilmuan untuk pemrograman dan rekayasa perangkat lunak. Kemudian saya juga bergabung dalam tim coaching klinik artikel Pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung bersama Bu Dina, Pak Andi. Mungkin ada teman-teman di sini yang kemarin ikut gabung di webinar kami perdana gitu ya. Kemudian di sini ada nomor kontak saya. Itu tentang saya. Nah, jadi sebenarnya sebelum saya masuk ke similaritas gitu ya, ada tips dan trik bagaimana sih mengurangi similaritas dengan parafrase gitu ya. Jadi awalnya di sini dulu sih intinya poin utamanya. Ketika kita melakukan penelitian, kemudian ketika kita membuat karya ilmiah gitu ya, artikel yang harus dipublikasikan, itu kan kita harus harus menjaga etika gitu ya. Nah, seperti misalnya di sini ketika kita punya data, kita manipulasi berlebihan gitu ya, tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Kemudian misalnya kita juga membuat hipotesis, tapi setelah hasil penelitiannya diketahui, nah itu tidak boleh kemudian memanipulasi data. Kemudian falsifikasi data. Nah, ini kan etika yang perlu kita jaga gitu ketika kita meneliti, ketika kita melakukan atau membuat karya ilmiah. Kemudian kita juga tidak boleh menciptakan data sendiri yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan seperti itu. Dan saya fokus di sini plagiasi gitu ya. Jadi ini yang yang wajib dihindari seperti itu ketika kita menulis karya ilmiah, ketika kita melakukan sebuah penelitian. Nah, ini sedikit saja saya mengutip dari sumber-sumber di internet sebenarnya. Jadi intinya di sini, mungkin teman-teman juga di sini sudah tahu bahwa plagiarisme itu dia adalah tindakan pencurian sebenarnya. Tindakan pencurian gitu ya. Kita mencuri karya orang lain, kemudian kita mengaku itu karya kita, seperti itu. Nah, salah satunya itu adalah dengan baik itu semua idenya atau sebagian, atau bahkan sebenarnya ketika kita memparafrase itu bisa dikatakan plagiarisme. Jadi ada salah satu jenis plagiarisme yang jenisnya parafrase gitu. Jadi hati-hati juga ketika kita memparafrase gitu. Bisa jadi dia lolos dari Turnitin, similaritasnya rendah, tapi itu dikatakan plagiarisme. Jadi ada cara-cara untuk memparafrase supaya parafrasenya itu tidak dikatakan plagiat gitu ya, seperti itu. Jadi kalau dari kutipan-kutipan yang saya dapat ini dari beberapa sumber, ya plagiat itu mencuri gitu, mencuri karya orang lain seperti itu ya. Jadi itu yang memang harus kita hindari. Nah, ini ada jenis-jenis plagiarism. Jadi yang pertama itu dia ada direct plagiarism. Jadi ini sama persis, kita copy paste text by text-nya gitu ya, kalimatnya. Pokoknya semuanya kita copy paste. Kemudian yang kedua ada self plagiarism. Jadi kalau misalnya kita punya karya gitu ya. Kalau kita punya karya, kemudian kita tulis kembali, kita reuse kembali, itu sebenarnya termasuk dengan plagiarism gitu. Kemudian bagaimana dengan skripsi, tesis, disertasi gitu ya, yang kita gunakan untuk publikasi gitu. Nah, ini yang perlu dibedakan. Jadi skripsi, tesis, kemudian disertasi itu sifatnya adalah diarsipkan, bukan dipublikasikan. Jadi ketika misalnya kita mau mempublikasikan
skripsi kita, tesis kita gitu ya, itu sah, itu boleh gitu ya. Tidak dikatakan plagiat gitu. Nah, tapi yang perlu hati-hati adalah ketika kita menuliskan ulang skripsi kita, tesis kita gitu ya, disertasi kita gitu. Saran saya sih, jangan copy paste dari sumber, maksudnya dari naskah aslinya gitu. Nah, salah satu tekniknya memang parafrase seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada jenis paraphrase plagiarism. Jadi ini yang saya katakan tadi sebelumnya, ketika kita memparafrase itu belum tentu kita terhindar dari plagiarism gitu. Jadi ketika kita menuliskan kembali karya orang lain gitu ya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah tanpa sitasi. Nah, itu dikatakan plagiarism yang jenisnya parafrase gitu. Jadi ketika kita memparafrase memang harus hati-hati juga. Walaupun tadi similaritasnya rendah gitu ya. Kemudian ada mosaic plagiarism. Nah, ini kombinasi antara direct dan parafrase. Jadi kita misalnya paragraf pertama kita direct gitu ya, sama persis. Kemudian paragraf kedua kita parafrase, ya itu campur-campur. Nah, itu mosaic plagiarism. Kemudian yang sering terjadi ini adalah jenis plagiarism yang kelima nih, accidental plagiarism. Jadi sebenarnya kita tuh nggak sengaja melakukan plagiarisme gitu. Ketika kita misalnya baca referensi saking banyaknya, kemudian kita lupa memberikan sitasi, kemudian bisa jadi misalnya gini, kita mengambil pernyataan A, padahal itu tuh ada di artikel yang B gitu. Nah, itu kadang tidak sengaja seperti itu. Itu kemudian yang terakhir ini blatant. Nah, ini sebenarnya blatant itu istilah lain untuk yang paraphrase plagiarism. Jadi dia ada beberapa sumber yang yang istilah paraphrase plagiarismnya itu diganti dengan blatant. Blatant itu mencolok gitu ya. Jadi sebenarnya kita melakukan sama persis seperti parafrase. Jadi kita menuliskan kembali gitu ya. Seperti itu, tapi tanpa sitasi gitu ya, sumbernya tidak jelas dan seterusnya. Itu jenis-jenis plagiarism. Ini sebenarnya ada video. Kita lihat dulu, suaranya kedengeran nggak ya? Even if you have no intention of plagiarizing, you may unwittingly plagiarize a research. Video ini tuh This is kedengeran. called accidental Kita dengerin dulu aja. and it could happen to you if you've not mastered publication ethics. This video presents 5 basic tips to avoid accidental plagiarism. Acknowledge the work of others. Are you sure you have acknowledged all relevant past works in your reference list? Past works include ideas, concepts, findings, methods, and even minor elements of research papers you have discussed in your paper. Forgetting to cite even a single source, minor or major, is considered as plagiarism. This applies to your own past works as well. Cite all past works that have helped you in doing your research or writing your paper. Clearly indicate which parts of your paper contain your original ideas and which are based on past works. Seatbelts help you drive safely. Quotation marks can help you write safely. In some fields of research, especially in the humanities, you can quote phrases from another author's work verbatim. In such cases, always use quotation marks and cite the author clearly. But remember that quotes are rarely used in scientific research papers. Paraphrase correctly. In scientific writing, you cannot usually use quotes. You need to paraphrase and summarize the writing of other authors. But watch out. Only changing a few words here and there is also considered plagiarism. To paraphrase, understand the meaning of the original piece of writing. Then use your own words to express that meaning and be careful to prevent any changes in the meaning. Of course, remember to cite the original paper. If you are not confident of paraphrasing, seek help from your co-authors or English-speaking colleagues. Take notes carefully. Be careful while taking notes. When you refer to your notes at a later point, you might not remember if something you've written in your notebook contains your own words, or if it's an exact quotation from another paper. When taking notes, understand the meaning and express what you have understood in your own words.
Try to not copy. If you must copy something, use quotation marks to indicate to yourself that these words are not yours. Also, do not forget to include references in your notes to exact quotes as well as to parts you have paraphrased or summarized. Acknowledge common scientific knowledge. You might think that common scientific facts don't need citations, but if you're a beginner at scientific writing, try to be on the safe side and provide references as far as possible. Avoid accidental plagiarism. Oke. Nah, jadi inti dari video tadi, gitu ya. Inti dari video tadi, salah satu teknik yang memang efektif, gitu ya, digunakan untuk mengurangi similaritas, gitu ya, atau menghindari plagiarisme tadi, itu adalah dengan parafrase, gitu ya, dengan parafrase. Nah, ini saya kutip, saya ambil tadi ya dari video yang tadi. Jadi tips yang pertama itu acknowledge the works of others. Jadi jangan lupa citasi, jangan lupa cantumkan referensi teman-teman sekalian dari mana mengambil statement tersebut gitu. Walaupun kita parafrase gitu. Jadi kalau misalnya tadi contohnya apa ya? Bumi itu bulat gitu kan. Bumi itu bulat. Siapa sih yang bilang bulat gitu? Nah, itu jangan lupa disitasi seperti itu. Inti dari 5 tips ini gitu ya. Inti dari 5 tips ini itu sebenarnya adalah yang paling aman itu adalah sitasi. Jadi walaupun kalau misalnya kita mengutip satu paragraf utuh, tapi kalau misalnya kita gunakan quotation mark, nah ini yang nomor 2 ini, quotation mark gitu ya, itu tidak akan dianggap plagiarisme. Walaupun ketika di turn it in gitu ya, ketika di turn it in itu kan pasti akan terdeteksi sama persis ya. Jadi jangan khawatir teman-teman sekalian di sini, turn it in atau tools apapun yang tools apapun yang mengukur similaritas dari sebuah teks gitu ya, dari sebuah naskah, itu jangan khawatir langsung, misalnya kalau similaritasnya tinggi itu langsung dijudge bahwa ini plagiat, tidak seperti itu. Tapi tool similarity ini dia fungsinya untuk mengevaluasi gitu ya, menjaga artikel kita supaya tidak terindikasi plagiarisme. Beda ya, jadi tools seperti Turnitin itu bukan menjudge artikel kita plagiat gitu ya, kalau misalnya similaritasnya agak tinggi gitu ya, tapi dia menjaga mengevaluasi apakah artikel kita terindikasi plagiarisme seperti itu. Jadi sebenarnya kalau similaritasnya tinggi gitu ya, dari hasil Turnitin-nya tinggi, kemudian kita lihat naskah artikelnya, oh ya ternyata memang dia mengutip langsung gitu kan, mengutip langsung satu paragraf, dan itu tidak bisa kita judge bahwa oh ini plagiat gitu, tidak seperti itu. Nah nanti memang ada tekniknya untuk yang parafrasenya seperti itu. Nah kemudian tips yang ketiga dari video tadi itu adalah kita harus hati-hati dalam memparafrasenya. Nah kemudian take notes carefully. Nah ini tips untuk menghindari tadi sumber-sumber yang tercecer. Jadi saking banyaknya kita punya referensi, kemudian kita lupa tadi pernyataan ini saya dapatnya dari referensi yang mana ya. Nah itu perlu kita kita buat notes yang baik seperti itu. Nah kemudian yang terakhir tadi acknowledge common scientific knowledge. Ini contohnya sebenarnya yang tadi yang bumi itu bulat gitu. Karena itu kan sebenarnya semua orang percaya gitu ya saat ini gitu ya, semua orang percaya, semua orang tahu bahwa oh iya bumi itu bulat gitu, itu pengetahuan yang umum. Nah diusahakan pengetahuan umum seperti itu pun bisa dicari referensinya. Tadi kalau di video itu dicontohkan
sumber gitu ya yang mengatakan bahwa bumi itu bulat. Jadi sebenarnya intinya adalah untuk menghindari plagiarisme ini jangan lupa citasinya. Quotation mark itu juga penting gitu kalau misalnya mau melakukan direct citation seperti itu. Nah, kita masuk ke parafrase. Ini sebenarnya parafrasenya tidak banyak ya kalau kita fokus ke parafrasenya saja gitu. Jadi di sini parafrase itu yang saya baca dari beberapa sumber dan yang saya pahami intinya adalah menyajikan kembali baik itu statement seseorang gitu ya atau ide atau pendapat, pemikiran, bahkan ketika kita melakukan wawancara dan wawancara itu tidak terpublikasikan gitu kan, kita bisa menambahkan hasil wawancara itu sebagai referensi kita dan kita citasi gitu ya. Nah, jadi menyajikan kembali pernyataan, ide, pendapat, pemikiran, temuan orang lain, temuan penelitian sebelumnya dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, tapi ini yang agak sulit dan saya juga sebenarnya masih belajar di sini tanpa mengubah makna atau inti dari sumber aslinya gitu, sumber asalnya seperti itu. Jadi ketika kita memahami satu buah kalimat, kemudian kita parafrase, nah itu juga saya masih belajar dan berlatih. Jangan sampai kita memaknainya jadi beda gitu dengan sumber aslinya. Itu parafrase. Nah ini saya langsung ke teknis aja sebenarnya. Jadi ada tools yang bisa digunakan saat kita melakukan parafrase. Yang pertama ini kalau misalnya kita jadi gini, yang pertama ya, ketika naskah kita bahasa Indonesia gitu ya, kemudian kita alih bahasakan ke bahasa Inggris, bahasa Arab gitu ya, otomatis ketika dicek Turnitin itu pasti kecil gitu ya hasil Turnitin-nya gitu. Tapi ketika kita langsung terjemahkan gitu ya dari misalnya artikelnya bahasa Inggris nih, kemudian kita terjemahkan dari bahasa Indonesia ataupun sebaliknya gitu ya, dari yang bahasa Indonesia kita terjemahkan bahasa Inggris, tetap jangan lupa citasinya gitu. Itu kalau misalnya langsung gitu ya diterjemahkan. Nah ini ada beberapa tools yang bisa digunakan saat kita melakukan parafrase. Yang pertama ini ada Thesaurus. Thesaurus ini sama seperti yang tadi Prof. Ali demokan di awal. Jadi dia isinya adalah, atau mungkin saya tunjukkan ya. Dia isinya adalah dia website untuk mencari sinonim kata, tapi di sini untuk yang bahasa Inggris. Thesaurus. Terlihat nggak ya? Nah, ini contoh Thesaurus dan ini memang yang paling banyak dipakai juga sih. Jadi kalau misalnya kita mau cari sinonim gitu ya, ini untuk yang bahasa Inggris gitu. Nah, kita bisa gunakan thesaurus.com. Nah, kemudian sebenarnya banyak sekali tools-tools di luar sana ya yang bisa kita gunakan untuk parafrase otomatis gitu. Di sini ada Quillbot. Nah, ini ada quillbot.com yang hasil parafrasenya kalau saya cek beberapa online tools untuk parafrase, dia hasilnya lebih lebih rapih dibandingkan yang lain gitu. Nah, ini Quillbot. Jadi di sini Quillbot ini juga untuk bahasa Inggris. Misalnya saya mau tulis apa ya? At this moment, we share about Arab. Oke, misalnya seperti ini. Nah, ini untuk Quillbot ini dia terbatas di 10.000 karakter per quillnya ini. Ini yang free-nya ya. Kalau yang premiumnya, saya juga belum pernah coba fitur-fitur apa saja nih yang bisa digunakan gitu. Nah ini untuk memparafrase otomatis.
gitu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, tadi kalimat asalnya adalah at this moment we share about paraphrase, kemudian hasil paraphrase-nya adalah we are talking around. Nah, ini kalau misalnya dari sisi dari sisi tools similarity gitu ya, kayak Turnitin, itu pasti akan dianggap kalimat yang berbeda gitu. Kalimat yang berbeda. Tapi kalau dari sisi karya ilmiah gitu ya, ketika kita tidak menggunakan sitasi, tidak menyebutkan sumbernya, itu tetap dianggap sebagai plagiarisme gitu. Seperti itu. Jadi tetap hati-hati ketika kita melakukan parafrase, jangan lupa sekali lagi referensinya, sitasi, sumber asalnya itu tetap dicantumkan. Walaupun kita mengungkapkannya tadi dengan pemahaman kita gitu ya, walaupun tanpa mengubah makna seperti itu. Tapi tetap sitasinya harus disampaikan di sini. Itu tools yang kedua untuk yang bahasa Inggris. Kemudian ada juga sebentar. Sebentar ya. Nah, saya agak sulit bacanya. Preposeo itu ya. Nah, jadi ini juga bisa digunakan untuk parafrase. Ya. Nah, di sini. Di sini banyak iklannya ini. Ya, jadi kita juga, nah enaknya kalau preposeo ini dia punya 7 bahasa, walaupun sebenarnya hasil parafrasenya kadang gitu ya, kadang tidak terlalu bagus. Jangankan ini sih sebenarnya, Google Translate pun ketika kita mentranslate itu kan, kadang kok strukturnya nggak pas gitu ya, tetap aja kita harus baca kembali gitu. Nah ini tools yang ketiga untuk melakukan parafrase otomatis. Misalnya kita coba yang bahasa Indonesia ya. Jadi di sini ada 7 bahasa, ada yang bahasa Inggris, kemudian Belanda, Prancis, Spanyol, dan seterusnya. Kemudian di sini ada yang bahasa Indonesia. Contohnya, kemudian ini kita tinggal klik button paraphrase-nya. Nah, jadi nanti dia menandai ini yang hitam ini berarti itu hasil dia memparafrase. Nah, ini kan kurang pas ya kalau menurut saya. Jadi hari ini kami melakukan ini saya typo ya. Oke lah. Hari ini saya melakukan seminar daring buat menyelidiki gitu. Jadi agak aneh juga. Nah, ini yang harus dibaca kembali gitu ketika kita menggunakan tools parafrase otomatis seperti ini. Gitu ya. Dan sebenarnya banyak sekali tools-tools yang lain untuk memparafrase secara otomatis. Cuma yang hasilnya lebih bagus menurut saya ya, ini menurut saya pribadi. Jadi hasil parafrasenya itu lebih rapih dibandingkan yang lain, itu yang tadi Quillbot gitu, untuk yang bahasa Inggris ya. Kemudian ada lagi ini. Kalau tadi Prof. Ali itu kan sinonim kata ya. Sinonim kata. Saya biasanya pakai ini. Nah, samankata.com. Jadi sama sih, ini prinsipnya kayak yang tadi sinonimkata.com. Jadi ketika kita masukkan belajar, nah nanti dia akan keluar sinonim-sinonim dari si kata belajarnya ini. Bisa kita ganti menelaah, gitu kan, mengkaji, menggali ilmu. Nah ini. Jadi banyak sekali tools-tools untuk di luar sana gitu ya, yang bisa kita gunakan untuk mencari sinonim gitu ketika kita memparafrase ya. Gitu. Nah, kemudian ada lagi sebentar. Nanti ini ada di slide materi. Nah,
ini juga apa namanya? Ini salah satu link. Kalau yang ini saya baru nemuin tadi malam sebenarnya. Jadi ini ada salah satu link ketika kita yang digunakan untuk parafrase tadi, dan ini khusus untuk bahasa Indonesia. Contohnya misalnya nah, misalnya seperti ini. Kemudian kita tinggal klik yang menulis kembali. Lama. Nah, kalau ini karena dia khusus untuk bahasa Indonesia, jadi agak lebih rapi dibandingkan yang tadi ya, apa tuh? Propos SEO yang tadi itu. Nah, jadi di sini menurut saya mempelajari teknik parafrase itu tidak sulit. Kemudian hasil parafrasenya adalah saya pikir tidak sulit untuk mempelajari parafrase. Jadi ini lebih rapih dibandingkan yang tadi gitu. Karena kalau yang tadi itu kan dia multibahasa ya, multibahasa. Jadi mungkin dari sisi pengenalan teksnya pun akhirnya tidak fokus pada satu bahasa, dan mungkin ada yang miss di teknik pengenalan teksnya seperti itu. Nah, itu beberapa tools yang bisa teman-teman gunakan di sini untuk parafrase ya. Jadi ada thesaurus.com untuk sinonim, persamaan kata juga untuk sinonim. Yang tadi thesaurus itu untuk yang bahasa Inggris ya. Kemudian persamaan kata atau tadi sinonimkata.com itu juga untuk yang bahasa Indonesia. Kemudian ada prepos SEO yang bisa digunakan untuk 7 bahasa gitu ya. Kemudian di sini ini yang tadi link yang khusus parafrase yang bahasa Indonesia. Itu tools yang bisa teman-teman gunakan. Nah, intinya sih sebenarnya di sini. Intinya satu slide ini sebenarnya. Jadi ketika kita melakukan parafrase, tips yang pertama itu, ini yang paling efektif dan paling ampuh ya. Kita baca dulu, kemudian kita pahami maknanya, kita tulis ulang. Seperti itu ya, dengan bahasa kita sendiri gitu. Kalau tadi bahasanya Prof. Ali dengan memilih diksi sendiri, seperti itu ya. Yang memilih kata-kata sendiri lah. Itu yang pertama, ketika parafrase. Kemudian yang kedua, itu adalah kita bisa mengubah kalimat aktif menjadi pasif, kalimat pasif menjadi aktif gitu kan ya. Ini juga efektif sih. Misalnya saya mempelajari parafrase, kemudian kita balik jadi parafrase dipelajari oleh saya gitu kan ya. Kemudian mengubah klausa ke frase, frase ke klausa seperti itu. Itu juga bisa digunakan ketika teman-teman mau melakukan parafrase. Kemudian mengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung, kalimat tidak langsung menjadi kalimat langsung. Kalau di ilmu sosial mungkin, apalagi kalau misalnya di hukum ya, misalnya ada pasal-pasal gitu tadi yang tidak bisa diganti gitu ya, tidak bisa kita sampaikan dengan kata-kata sendiri, atau misalnya tadi Pancasila gitu, nggak mungkin kita merubah sila pertama gitu ya, jadi apa ya, ketuhanan yang maha tunggal misalnya ya. Nah itu kan tidak mungkin. Sebenarnya jangan khawatir ketika kita melakukan direct citation, gitu ya, ketika kita melakukan kutipan langsung, itu selama tidak banyak, itu similaritasnya juga tidak akan besar kok gitu. Biasanya rata-rata jurnal itu dia punya toleransi di maksimal 25% gitu ya, rata-rata ya, 25%. Bahkan kalau skripsi itu kan di 30%. Jadi ya manfaatkanlah yang 25%-nya itu untuk kutipan langsung gitu. Nah, sisanya kalau saya biasa mengolah yang artikel-artikel yang ilmu sosial, itu kadang saya nggak bahas atau tidak sebutkan isi dari pasalnya gitu, sebutkan aja pasal berapa, nomor berapa, tahun berapa kayak gitu. Yang intinya adalah mengenai apa gitu. Jadi tidak mengutip isinya. Begitupun dengan
ayat Al-Quran ya. Tadi kalau tekniknya itu adalah mengubah mengubah bahasa Arab itu menjadi bentuk JPEG gitu ya, bentuk gambar sehingga tidak terdeteksi. Nah, itu kan sebenarnya tricky ya, trik untuk mengurangi parafrase gitu. Padahal sebenarnya mah gitu. Sebenarnya kalau kita baca dalam ya, walaupun dia tidak terdetek Turnitin, ya itu kan tetap sama gitu ya, seperti itu. Nah, biasanya kalau ayat Al-Quran ya cukup sampaikan Quran surat Al-Baqarah ayat berapa, misalnya seperti itu. Itu kalau tidak mau menggunakan kutipan langsung. Jadi sebenarnya jangan khawatir ketika menggunakan kutipan langsung pun gitu, itu tidak langsung dianggap plagiarisme. Kemudian ya tadi manfaatkan toleransi persentase similaritasnya itu untuk kutipan langsung. Nah, kemudian yang selanjutnya tipsnya adalah menggunakan sinonim tadi. Jadi kita bisa cari-cari sinonim katanya, bisa menggunakan thesaurus tadi untuk yang bahasa Inggris, kemudian bisa gunakan persamaan kata.com, bisa gunakan sinonim kata.com, seperti itu. Kemudian, nah ini, mengubah bentuk kata. Jadi misalnya, kata keterangan, kemarin itu contohnya, jadi misalnya di sini contohnya kata keterangan itu kita gunakan untuk mengganti kata sifat. Kemudian kata kerja bisa kita gunakan dengan kita gunakan untuk mengganti kata benda. Kemudian reposisi ditukar. Jadi kalau kalau saya yang tadi contoh yang sebentar. Sebentar. Nah ini, misalnya contoh ini, mohon maaf. Misalnya contoh ini. Nah, ini reposisi nih. Contoh reposisi. Menurut saya mempelajari teknik parafrase itu tidak sulit. Kemudian di sini saya pikir tidak sulit mempelajari teknik parafrase. Nah, ini kan sebenarnya membolak-balikan kata ya. Itu. Itu sih tips dari saya. Intinya yang paling penting itu adalah poinnya itu adalah sitasi. Jadi ketika kita melakukan parafrase tapi kita tidak menuliskan, tidak mencantumkan sumbernya, tidak mencantumkan sitasinya, itu tetap akan dianggap sebuah plagiarisme. Seperti itu. Sudah sih, mungkin sisanya sesi diskusi aja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Dian yang telah memberikan materinya. Begitu banyak ilmu yang kita dapat pada siang hari ini, dari mulai kita bagaimana cara memparafrase dan memberikan tools-tools yang untuk membantu kita dalam memparafrase. Terima kasih Ibu Dian. Lanjut, yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan di kolom chat ya. Oh, ini ada satu dari Alibasa. Di sini pertanyaannya, apakah menerjemah dari bahasa lain termasuk plagiat? Semisal kita menerjemah buku bahasa Arab. Seperti itu. Ya, ini langsung dijawab atau dihimpun dulu, Pak? Ini baru langsung aja.
Soalnya ini baru satu pertanyaan. Oh iya, Ya, langsung dijawab. silakan Tadi kepada Ibu Dian. ya, tadi kalau misalnya kita melakukan alih bahasa, gitu ya, yang tadinya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, begitupun sebaliknya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau dari bahasa apapun, gitu ya, selama itu bukan ide kita, kemudian kita tidak mencantumkan sumbernya, nah itu dikatakan plagiat. Jadi termasuk tadi parafrase gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan parafrase, tapi idenya ide orang lain, kemudian sumbernya bukan dari kita, gitu ya, sumbernya dari orang lain, kemudian kita parafrase, kita tidak mencantumkan sitasi, walaupun tidak terdeteksi similaritasnya tinggi, gitu ya, itu tetap dikatakan plagiat. Tadi ada paraphrase plagiarism, gitu. Jadi ketika kita alih bahasa pun, gitu, selama itu sumbernya bukan dari kita ya, nah itu tetap dikatakan plagiat ketika tidak menggunakan, tidak mencantumkan citasinya atau referensinya, seperti itu. Nah pertanyaan mungkin jadi nyambung juga, gimana kalau misalnya kita mengalih bahasakan dari tesis skripsi kita gitu ya, dari dokumen yang kita miliki gitu, seperti itu. Kemudian kita citasi boleh nggak gitu. Nah kalau menurut saya gitu ya, itu tidak dikatakan plagiat. Kenapa? Karena idenya ide kita gitu ya. Kecuali kalau misalnya kita sudah publikasikan artikel kita gitu ya. Artikel A sudah publish, kemudian kita mau buat artikel B. Nah, si artikel B itu dia ngambil dari artikel A punya kita sendiri gitu ya. Kemudian ya kita taruh di artikel B, nah itu dikatakan self plagiarism gitu. Tapi selama dia belum publish, tadi yang saya katakan sebelumnya bahwa skripsi, tesis, disertasi itu jenisnya diarsipkan, jadi bukan dipublikasikan gitu ya. Nah itu jadi selama naskah kita belum publish gitu ya, kemudian kita alih bahasakan gitu ya, nah itu belum dikatakan atau tidak dikatakan plagiarisme, seperti itu. Ya, itu ya. Baik, Ibu. Jadi sebenarnya hati-hati dengan referensi sih. Seperti itu. Ya, selanjutnya Ibu ada pertanyaan lagi dari Abung Hijaz. Di sini pertanyaannya harus mencantumkan referensi walaupun kita melakukan referensi, tapi saya pernah dapat penjelasan bahwa salah satu mengurangi similarity adalah menghilangkan dulu referensi, karena referensi juga terkadang kena plagiat. Mana solusi yang terbaik? Terima kasih. Dipersilakan Ibu. Ya, justru kita tidak boleh menghilangkan referensi ya. Karena kan referensi itu sumber kita, apa namanya? Ya sumber kita menyajikan sebuah kalimat gitu ya, menyajikan artikel. Jadi sebenarnya referensi itu justru tidak boleh dibuang gitu. Nah, similaritasnya bisa dikurangi gitu ya. Jadi sekali lagi similaritasnya bisa dikurangi itu dengan tadi salah satunya teknik parafrase tadi. Misalnya kita ganti sinonimnya, kita rubah reposisi katanya, mengubah aktif jadi pasif, tadi yang tips-tips yang tadi gitu ya. Nah, itu pasti ketika dicek sama Turnitin, similaritasnya akan rendah. Tapi kalau misalnya kita tidak cantumkan citasi, walaupun kita sudah parafrase tadi ya, tapi itu sumbernya bukan dari kita, gitu ya, bukan dari asli dari kita, nah itu tetap jadi plagiat gitu. Jadi kita bisa menggunakan teknik-teknik parafrasenya tadi, tips-tips parafrasenya tadi tetap diikuti, tapi etika dari etika ketika kita menulisnya itu juga tetap harus diikuti. Nah, ya tadi salah satu etikanya tidak menghilangkan referensi gitu. Justru referensi itu harus ada gitu. Bahkan ketika kita kalau kutip langsung mah jelas ya. Kalau kita mengutip langsung itu pasti ada referensinya. Yang jarang terlihat itu kan ketika kita mengambil ide orang, kemudian kita menyajikan dengan bahasa kita sendiri, tapi kita tidak mencantumkan referensi. Nah, itu yang dikatakan sebenarnya plagiat. Walaupun tadi similaritasnya kecil. Walaupun similaritasnya pasti akan terdeteksi
bahkan mungkin tidak similar gitu ya dengan Turnitin seperti itu. Itu karena Turnitin itu sekali lagi dia tidak menjudge artikel, tidak menjudge naskah itu plagiat atau tidak gitu. Jadi dia itu hanya menilai kira-kira tingkat similaritasnya atau terindikasi plagiat atau tidak gitu, tapi tidak langsung menjudge, oh ini artikelnya karena similaritasnya tinggi dia plagiat gitu. Belum tentu, siapa tahu di dalamnya sebenarnya nggak plagiat karena dia mencantumkan, karena dia melakukan direct citation, kemudian dia mencantumkan tetap mencantumkan referensinya, nah itu kan tidak bisa kita katakan plagiat seperti itu. Cuma similaritasnya tinggi gitu. Jadi referensi tidak boleh dihilangkan. Kalau menurut saya sih gitu, referensi itu penting. Ya. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi. Ibu ini dari Habib. Bu, bagaimana trik dan tips mengalih bahasakan dari bahasa asing ke Indonesia dengan similarity yang relatif rendah? Karena banyak frasa-frasa yang sama dengan terjemahan. Suara Yudi kecil sekali ya? Volumenya kecil. Ya, kedengaran? Ya. Ya, Pak. Ya, diulang lagi ya pertanyaan Ya. dari Habib. Bu, bagaimana trik dan tips mengalih bahasakan dari bahasa asing ke Indonesia dengan similarity yang relatif rendah? Karena banyak frasa-frasa yang sama dengan terjemahannya. Yang telah diterbitkan atau dengan apa yang diterjemahkan oleh orang lain. Terima kasih. Persilakan Ibu. Ya. Jadi ini ada dua sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita mengalih bahasakan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia maupun sebaliknya, itu pasti terdeteksi similaritasnya akan rendah karena beda bahasa gitu. Nah, pertanyaan berikutnya atau kondisi berikutnya gitu ya, itu kalau misalnya alih bahasanya ini atau bahasa Indonesianya ini terjemahnya gitu ya. Nah, itu yang sudah dipublikasikan gitu ya. Berarti ketika kita menerjemahkan, kemudian nanti mirip dengan terjemahannya gitu kan ya, yang sudah diterjemahkan. Nah, ya di situ mau tidak mau kita juga kita tetap melakukan parafrase lagi. Jadi ketika kita melakukan alih bahasa gitu ya, kemudian ternyata walaupun tidak menggunakan Google Translate nih, misalnya kita mengalih bahasakan dengan menggunakan bahasa kita sendiri, kemudian ternyata bahasa yang kita sampaikan itu mirip-mirip nih atau sama dengan bahasa terjemahannya gitu ya. Mau nggak mau tetap kita lakukan parafrase lagi. Tipsnya ya tadi balik lagi, bisa cari sinonimnya, bisa cari ubah strukturnya seperti itu. Itu sih. Dan Turnitin itu sebenarnya ya kan kadang hasil Turnitin itu satu kata itu similar dengan yang mana gitu ya. Padahal itu cuma satu kata loh gitu. Satu kata tapi dikatakan similar gitu dengan sumber yang mana gitu. Itu sebenarnya jangan khawatir teman-teman ketika satu kata itu dikatakan similar dengan sumber yang mana, itu nilainya nggak akan besar kok gitu. Itu tingkat similaritasnya nggak akan besar. Jadi yang yang paling besar mempengaruhi similaritas itu, yang Turnitin kayak gitu, yaitu ketika kita melakukan copy paste tadi satu paragraf, direct citation, kemudian footnote. Nah itu biasanya footnote itu banyak ketika kita di-exclude. Kita sudah melakukan exclude references nih, kemudian kita punya footnote lagi. Nah, footnote-nya itu yang akan terdeteksi besar di Turnitin-nya. Jadi sebenarnya jangan khawatir ketika ada satu kata yang dia dimerahin gitu ya, ditandain sama Turnitin-nya gitu. Itu sebenarnya tingkat similaritasnya itu tidak besar gitu. Tidak sebesar kita melakukan kutipan langsung ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi kita mengalih bahasakan, kemudian ternyata terjemahan kita itu mirip dengan terjemahan yang sudah ada, ya kita parafrase. Kemudian tetap sih sumbernya dicantumkan. Gitu. Sumbernya dicantumkan. Itu wajib itu. Gitu. Itu baik, mungkin ini juga tadi ada tambahan pertanyaan dari ahli bahasa. Contohnya misalkan menerjemahkan Al-Quran, hadis, adapun dari Habib seperti dari contoh-contoh kitab-kitab seperti itu. Ya, itu kan memang tadi ya tidak bisa
tidak bisa sembarangan diganti gitu ya. Pertama gini, kalau misalnya mau apa namanya menggunakan bahasa sendiri, berarti memang kita harus benar-benar paham makna dari ayat Al-Qur'annya dan hadisnya gitu. Tapi kalau misalnya kita mencantumkan terjemahannya gitu ya, atau hadisnya langsung, itu nggak masalah. Kan tadi ada toleransi. Jadi similaritas untuk artikel, untuk skripsi, tesis, karya ilmiah, apapun itu kan ada toleransi yang 25% sama 30% kan? Nah itu, toleransi itu bisa kita manfaatkan untuk kutipan langsung. Gitu. Saya yakin ketika misalnya satu ayat Al-Quran gitu ya, terjemahan Al-Quran, itu nggak mungkin misalnya satu ayat itu similaritasnya langsung 50% gitu, atau di atas 30% gitu. Itu pasti tidak akan setinggi itu. Jadi manfaatkanlah toleransi persentase dari similaritasnya. Jadi nggak masalah sih kalau mau ditulis langsung pun terjemahannya, karena misalnya kita khawatir salah memahami gitu ya, daripada salah kan gitu ya, kita tulis aja aslinya, jangan lupa kutipnya kayak gitu, itu nggak masalah. Kan ada toleransi. Saya yakin tidak semua artikel itu kan isinya terjemahan Al-Quran, atau semua artikel itu isinya hadisnya gitu kan. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa. 1-2 ayat boleh ditulis kayak gitu. Ya, Itu. baik, Ibu, mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya langsung ya, tidak melalui via kolom chat pun dipersilakan bagi teman-teman. Ya. Untuk sekedar mengingatkannya sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, untuk link pendaftaran sertifikat nanti di Selasa akhir saya kirimkan linknya di via kolom chat Zoom ini ya, seperti itu. Dan untuk teman-teman barangkali ada yang mau bertanya lagi, bisa langsung ya. Ini kayaknya ada satu dari Habib lagi ya, Habib. Oh ini ya, yang tadi contohnya dari kitab-kitab, terutama dalam hal penamaan istilah nomenklatur. Sementara kita nggak tahu bahwa referensi dengan bahasa asing yang kita ambil telah dipublis seperti itu. Sementara kita nggak tahu bahwa referensi dengan bahasa asingnya yang kita ambil telah dipublis. Tapi berarti kita tahu referensi bahasa Indonesianya, benar nggak? Ya nggak sih? Jadi kita nggak tahu nih referensi asing yang sudah kita publish-nya gitu ya. Tapi berarti kita tahu referensi yang bahasa Indonesianya, benar nggak? Bukan gitu Bu maksudnya. Atau gimana? Maksudnya kita mengalih bahasakan nih dari bahasa asing ke Indonesia, tapi kita belum tahu nih bahwa ada terjemahan yang telah dipublish, sementara ada banyak nomenklatur istilah yang kemudian sama gitu. Dan kita nggak tahu harus di parafrasenya bagaimana, karena tidak tahu ya persamaan dan perbedaannya dengan yang telah dipublish, begitu barangkali kira-kira begitu. Persamaan dan perbedaannya. Kalau mau ngecek dia sudah dipublish atau belum, sebenarnya ketika kita ngecek artikel kita di Turnitin ya, kemudian terdeteksi sama gitu, itu kan kita bisa lihat sumbernya ya. Benar nggak sih Pak? Nah, si sumbernya ini yang bisa kita sitasi Pak. Gitu. Jadi misalnya nih ada nomenklatur yang atau hasil terjemahan Bapak gitu, kemudian ternyata sudah ada yang mempublish gitu kan ya, misalnya nih sudah ada yang mempublish gitu, kemudian terdeteksi sama persis, nanti di Turnitin itu ada sumbernya Pak. Jadi itu tuh sama persis dengan sumber yang mana sih, nah itu bisa kita jadikan referensi gitu. Nah pasti yang sumber yang terdeteksinya itu adalah hasil terjemahan, bukan sumber yang bahasa asingnya gitu. Ya berarti anggaplah memang kita nggak tahu sumber bahasa asingnya, tapi kan kita tahu nih hasil Turnitin mengatakan bahwa ini sumber bahasa Indonesianya gitu ya, terjemahannya dari sini. Nah itu bisa kita gunakan sebagai referensi kita gitu. Itu mungkin. Ya. Terima kasih Ibu atas jawabannya.
Ini ada pertanyaan lagi dari Abung Hijaz. Bagaimana jika mengubah tulisan Arab dengan JPG? Sebab bagi saya jika sebuah tulisan apabila berkaitan dengan teks dalil, jika hanya terjemahan rasanya kurang puas. Terima kasih. Dipersilakan Ibu. Ya. Tadi kalau mau merubah tulisan Arab, oh bukan, itu Al-Quran ya Prof ya? Jujur nih saya belum, maksudnya artikel-artikel saya itu isinya nggak banyak yang pakai bahasa Arab. Tapi kalau yang Al-Quran itu tadi bisa gunakan yang apa tadi, ada linknya ya tadi yang Prof Ali share di atas. Nah itu bisa digunakan untuk mengubah tadi ya teks Al-Qur'annya dalam bentuk JPEG-nya. Nah sekali lagi kalaupun misalnya menggunakan teksnya gitu ya bukan dalam bentuk gambar, ada toleransi tadi boleh, sebenarnya nggak salah juga gitu. Cantumkan saja Arabnya karena kan itu tidak akan terdeteksi terlalu tinggi gitu. Kan tadi ya tidak satu artikel itu isinya adalah ayat Al-Qur'an gitu. Tidak satu artikel itu isinya kutipan langsung seperti itu. Jadi manfaatkan tadi toleransi. Jadi sebenarnya nggak masalah mau ditulis Arabnya pun gitu ya. Mau ditulis Arabnya pun itu boleh saja, sah-sah saja. Nanti ketika misalnya nih similaritasnya sudah di atas di atas batas toleransi, nah baru kita pakai trik-trik yang tadi gitu. Disampaikankah atau misalnya tidak seluruhnya disampaikan dalam bentuk Arabnya seperti itu. Semoga mau tahu kan atau bisa? Coba. Itu mungkin Pak Yudi. Semoga tidak puas jadi bisa cari referensi lainnya. Tapi si Gana lamun aya ieu mah kalau tahu kan tetep. Ya rumus mah. Cobaan. Jadi jangan khawatir sih ketika menulis, jangan khawatir dulu, aduh ini plagiat nggak ya, aduh ini similaritasnya tinggi nggak ya, tulis saja dulu gitu. Kemudian coba cek Turnitin, ketika misalnya justru Turnitin ini bagus ya, ketika misalnya kita similaritasnya tinggi, kita bisa tahu gitu dari sumber aslinya gitu ya. Kemudian nanti kita bisa siasati kan struktur bahasanya seperti itu. Jadi dosennya sekolah ini juga ada ya. Master kedua. Hah? Ya, master mungkin ayo di. Ya, siap Ibu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya karena ini waktunya masih lama ya. Iya, masih lama. Ini slide-nya memang nggak banyak kalau untuk parafrase. Iya. Ini teman-teman, ini juga saya lihat teman-teman bukan hanya dari Pasca UIN Bandung aja, tapi ada juga dari anak dari mahasiswa S1, ada juga dari mahasiswa yang dari luar gitu. Mungkin dari teman-teman yang lainnya yang ingin bertanya dipersilahkan. Karena waktu masih cukup lama. Masih setengah jam lagi kayaknya ya. Setengah jam lagi. Atau mau langsung silahkan tanpa menulis di via chat Zoom juga. Langsung bertanya dipersilahkan. Ya. Bismillah, izin bertanya. Ya, mangga Pak Asep Badang, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada narasumber Ibu Dian sama Prof Ali. Suatu yang luar biasa sekali ini dengan di hari ini. Saya mendapatkan ilmu yang banyak. Ini Bu, saya mau bertanya ini tentang yang pertama untuk yang parafrase ini, sumber-sumber apa saja yang boleh diparafrase dan yang tidak boleh diparafrase. Kemudian kan waktu saya membuat satu tulisan, kemudian cek Turnitin, ternyata sumber similarnya itu sampai ada 73, banyak banget tuh. Tapi yang kebanyakannya itu kan di bawah 0,5%, bawah 1% banyak ya.
Rata-rata di atasnya ada yang 3%, 2%, 1% gitu kan. Sehingga kita waktu perbaikannya itu ya kita utamakan yang ada yang similarnya tinggi yang perbaikannya. Nah ini sekarang kita menggunakan paraparasi. Ternyata dalam paraparasi itu ada satu kalimat dalam satu alinea itu berwarnanya banyak yang berwarna gitu. Tapi warnanya macam-macam gitu kan, macam-macam warnanya. Nah ini kan kalau dikumpul-kumpulin ya akhirnya gede juga gitu kan itunya gitu kan, sekian banyak gitu. Karena tidak satu ngeblok ini sekian puluh %, karena ini 5% tidak. Nah itu salah satunya seperti itu untuk mensiasati itu dengan banyaknya sumber-sumber similar yang ada. Perbaikannya seperti apa? Kita juga mencoba mencari sinonimnya gitu, salah satu itu. Tapi kan kebanyakan begitu ya ada sulit juga gitu ya. Tapi itu. Kemudian tadi mengenai yang dibuat JPEG gitu Pak, itu tidak termasuk suatu kenakalan misalkan gitu ya, kalau misalkan dalam satu ini kita buat JPEG gitu. Ya makanya tadi saya katakan kali gitu ya. Iya, Mengakal-akali sebenarnya gitu ya, itu kan satu trik. Saya juga terpikir seperti itu Pak, cuma ada kekhawatiran saya justru jadi komplain gitu kalau seperti itu, kayak kepikiran gitu satu hal itu. Sepertinya begitu Bu, kalau misalkan hal ini yang saya tanyakan. Kemudian juga ada satu hal lagi nih, mohon maaf. Saya membuat tulisan yang tulisannya itu merupakan sejarah gitu. Sejarah terbentuknya undang-undang. Kalau ini masih terbentuk undang-undang, otomatis kan saya nggak mungkin ngarang gitu kata-katanya seperti tanggal, waktu, lain sebagainya ya. Nomor-nomor undang-undang segala macam itu hampir semuanya ngutip gitu Bu. Nah dari buku lah misalkan kata dari buku, dari seperti yang lainnya. Nah ternyata waktu cek similarities, wah gede banget. Kita sulit untuk mengakalinya gitu, bagaimana agar telitinya kecil. Seperti boleh itu, tahu Bu, berapa Pak? Berapa ya? persen similaritasnya berapa persen Pak? Boleh tahu? Kalau yang itu sampai 63% Bu. Memang zonanya nggak zona merah gitu, oranye Bu. Ya. Zona bahaya Pak Asep. Ya terima kasih Bu, itu aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin kemudian dikit aja. Enggak, tadi itu khusus Al-Quran aja. Jadi sebetulnya dulu itu saya punya banyak bimbingan yang salah nulis Quran. Daripada salah nulis, saya bilang JPG, tetapi ternyata keturnitinnya juga ngefek, bagus gitu ya. Saya sepakat dengan Budian, untuk langkah awalnya ya sudahlah, pakai aslinya dulu, karena ada tahap toleransi. Mengenai warna orange, merah, dan hijau itu kita yang setting loh Pak. Jadi kalau misalnya merahnya di angka 25% juga bisa. Saya punya kebiasaan, tapi ilmu saya memang sedikit berbeda dengan bapak-bapak, dengan ibu-ibu ya. Saya kalau pakai bahasa sendiri kok, saya pernah menulis satu makalah itu sampai dengan hanya 1%. Kalau bahasa sendiri ya, tapi ya saya nggak tahu kalau ilmu hukum kan memang harus merujuk ya. Undang-undang juga nggak boleh diotak-atik lagi. Kalau undang-undang dasar tidak boleh lagi menjadi undang-undang fundamental gitu ya. Mesti undang-undang dasar. Tapi ya secara prinsip kalau menggunakan bahasa sendiri umumnya itu tingkat similarity-nya rendah biasanya. Saya tidak punya pengalaman yang kuat di bidang ilmu hukum, tetapi upayakan menggunakan bahasa sendiri. Nampaknya dicoba, boleh juga Pak, dicoba. Kalau 63% untuk beberapa persyaratan itu termasuk zona merah. Buat ilmu-ilmu saya ya. Ilmu kami itu di angka 20% sudah repot gitu. 25 sudah nggak boleh gitu ya. Tapi ya, Pak Dadang, apapun saya ingin menyampaikan, ikhtiar kita untuk menulis adalah segalanya gitu aja. Mangga Bu Dian. Saya mah. Hatur nuhun, Prof. Silakan untuk Bu Dian. Ya, sepakat sih sama yang tadi disampaikan oleh Prof juga ya. Jadi kalau misalnya dengan menggunakan bahasa sendiri dan pengalaman sendiri juga gitu ya, ketika kita menyampaikan kembali dengan menggunakan bahasa sendiri, itu biasanya justru malah tidak terdeteksi similar ya, seringnya tidak terdeteksi similar. Kalaupun misalnya terdeteksi ada similarities ya tadi saya tuh kadang suka kesel juga sih, maksudnya kok ini cuma satu kata tapi di stabilo gitu sama Turnitin gitu ya, ditandain gitu, dimerahin sama Turnitin bahwa padahal cuma satu kata, tapi ya sudahlah gitu ya, nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting tidak
tidak satu kalimat itu atau satu paragraf gitu ya. Nah, tadi siasatnya ya memang harus dirubah strukturnya, Pak. Jadi kadang begini sih. Satu paragraf nih misalnya itu bisa dari banyak sumber. Gitu kan ya. Ada sumber dari jurnal A, jurnal B, oh berarti ini semua orang pakai gitu ya, satu paragraf itu gitu, di copy paste di mana-mana gitu. Triknya memang gunakan bahasa sendiri itu dulu sih, Pak. Jadi gunakan dulu bahasa sendiri gitu. Kemudian ya tadi cari sinonimnya, apalagi ya tips yang bisa saya sampaikan untuk parafrase ini ya memang pakai bahasa sendiri gitu. Gunakan sinonim, ubah strukturnya gitu. Tadi kalau untuk yang JPEG Al-Qur'an itu ya memang tricky-nya seperti itu gitu, untuk menghindari similaritasnya gitu. Tadi yang 63%, saya nggak paham juga apakah misalnya ketika kita menulis gitu ya undang-undang gitu, kemudian kita harus semua dimasukin gitu isi undang-undangnya gitu, atau sebenarnya cukup dengan maknanya saja gitu. Jadi misalnya undang-undang nomor sekian tahun sekian tentang apa, intinya itu adalah apa. Nah, itu kan sebenarnya bisa diungkapkan dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Itu saya yakin 70-80% gitu ya. Tingkat similaritasnya akan berkurang. Gitu. Ya. Ya, Bu Dian. Kayaknya lagi gangguan sinyal. Gitu. Jadi tidak semua isi undang-undang harus disampaikan. Kemudian sisanya sisanya itu adalah referensi. Jadi bisa orang itu tahu ketika kita menulis citasi bahwa selanjutnya itu kita harus melihat referensi dari itu gitu. Jadi cukup misalnya tidak semua butir undang-undangnya disampaikan, misalnya jadi 1-2 butir. Kemudian tadi terkait tanggal-tanggal gitu ya, tanggal-tanggal sejarah seperti itu. Apakah itu besar Pak similaritasnya gitu? Ya, kalau Turnitin itu kan similaritasnya besar tadi ketika satu kalimat sama persis gitu kan. Atau misalnya cuma beda satu kata tapi sebenarnya struktur kalimatnya gitu. Hampir sama gitu ya, seperti itu. Atau satu paragraf, nah itu pasti Turnitin ini akan besar, kayak gitu. Itu sih, tapi kalau tanggal-tanggal saya yakin nggak akan begitu besar kayaknya Pak. Benar nggak? Tanggal-tanggal sejarah gitu. Iya Bu, jadi maksudnya dalam hal ini kan kalau kita membuat tulisan sejarah mulai awal pembentukan itu kan memerlukan waktu yang cukup lama. Dan kita mereferensi semua. Tanggal sekian di mana dengan siapa, apa isinya, tanggal sekian di mana, itu hampir banyak seperti itu. Dan kita mengalih bahasakan yang isinya itu memang kita berusaha mengalih bahasakan gitu. Tapi itu sangat masih ada juga gitu ya yang similarity-nya ya similar. Nah, tapi dari sekian banyak ternyata terkumpul-kumpul karena tadi saya bilang sampai saya ada 73 similar gitu yang sama ya sebenarnya sumber similarnya gitu sama. Itu kan terkumpul-kumpul lumayan gede juga pada akhirnya gitu. Walaupun awalnya ada yang 3%, yang 3% ada yang sampai ada 4 sumber gitu. Yang 2% sampai 10 sumber, 1% sekian sumber gitu. Seperti itu. Nah, ketika mengalih bahasakan menggunakan Google Translate gitu Pak atau enggak Bu, itu bahasa sendiri Bu. Kalau misalkan kita berusaha menggunakan bahasa sendiri gitu. Tapi ternyata mirip gitu dengan banyak yang sudah dipakai juga dengan yang lain barangkali gitu ya Bu ya. Ya. Karena waktu kita pakai sinonim juga, ternyata sinonim juga dipakai juga sama yang lain. Mungkin sama juga. Karena kalau kita tadi seperti apa yang dikatakan Pak Prof itu, kalau dalam bahasa gitu dengan bahasa itu kan bahasa sendiri kan lebih enak gitu dengan kalau misalkan bahasa hukum gitu. Kalau hukum kan harus jelas rujukannya apa segala macamnya. Apalagi kalau misalkan di footnote ini sendiri itu juga banyak yang terkena gitu. Kemudian yang sumber-sumbernya juga terkena juga seperti daftar pustaka kayak juga itu semua berwarna gitu Bu. Kalau daftar pustaka itu bisa di-exclude Pak. Oh, bisa ya? Kalau daftar pustaka bisa di-exclude. Nah sebenarnya kan footnote itu juga referensi ya.
Iya betul. Cuma Turnitin ini itu dia tidak membaca footnote itu sebagai referensi. Akhirnya ketika kita mengeksklud referensi, dia tidak ikut tereksklud di footnote ini. Saya nggak paham tadi apakah misalnya haruskah gitu bahasa hukumnya sama persis, atau misalnya kita bisa sampaikan dengan maknanya saja gitu. Jadi memang harus kasuistik juga ya dilihat. Iya, makanya Bu, saya di awal saya bertanya apakah apa saja yang boleh diparafrase dan yang tidak boleh diparafrase, yang harus mutlak misalkan ngambil dari sumbernya itu. Gitu. Seperti itu. Apa saja yang boleh ya, diparafrase? Awalnya dari situ gitu, karena memang buntutnya ke sana gitu Bu. Apa saja yang boleh diparafrase dan apa saja yang tidak boleh? Yang tidak boleh diparafrase itu yang pertama ayat Quran. Ya, rubah satu huruf itu nggak boleh. Kemudian hadis. Kemudian fundament-fundament, misalnya tadi saya cerita tentang ketuhanan yang Maha Esa itu tidak boleh menjadi Tuhan yang Maha Agung. Ya, tapi memang di ilmu hukum itu perubahan dan atau itu memang merubah makna luar biasa gitu ya. Dan kadang-kadang kesubstansinya juga menjadi berubah. Memang ilmu kita beda, Budian. Ya. Tetapi paling tidak, sebetulnya bahasa itu kalau pengalaman saya, misalnya tentang isu kekinian, isu kontemporer, masalah problematika kekinian, itu kan banyak bahasa untuk menceritakan sesuatu kejadian dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Sama halnya ketika Pak Asep Dadang bercerita tentang cinta lah, bisa diawali dengan awan putih, beningnya air, dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya kan satu itu ya, pemilihan kata itu, merakit dan merekat kata menjadi frasa dan kalimat, itu kan keterampilan khas ya. Biasanya kalau bahasa sendiri itu clear. Tapi kalau di ilmu hukum, izin, saya juga nggak begitu clear ya. Apakah kemudian tidak boleh mengubah? Kalau saya misalnya di Pancasila berpikir begini, boleh dong kalau misalnya saya bilang bahwa sila pertama dalam Pancasila itu sesungguhnya memberikan aksentuasi pada ruang-ruang keberagamaan bangsa ini tanpa harus menyebut ketuhanan yang Maha Esa. Apakah itu boleh atau tidak gitu ya? Dan ketika menggunakan bahasa sendiri yang jauh dari awalnya, saya teramat sangat yakin bahwa similarity itu semakin berkurang gitu ya. Tapi ya lagi-lagi doktrin ini kalau Pak Asep Dadang bertanya pada Budian dan saya, apakah yang boleh dirubah dan tidak boleh dirubah, itu orang hukum yang harus menjawab. Kita pada ruang yang lain, Budian. Saya khawatir kita memberikan judgement pada ruang ilmu yang tidak kita kuasai itu. Ya. Gitu Pak Asep Dadang. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih penjelasannya Pak. Ya. Ya, terima kasih kepada Prof. Ada tambahan untuk Budian? Cukup sih. Tadi ya pertanyaan ya. Saya senang loh ada dinamika seperti ini yang membuat wawasan kita juga menjadi terbuka lebar, Bu Dian, bahwa ada memang di ilmu-ilmu tertentu yang kemudian parafrase itu menjadi sesuatu hal yang sifatnya mamnu gitu ya, haram. ya itu dinamika yang tapi jadi persoalan apalagi misalnya gini, saya punya pengalaman kalau merubah bahasa, kita bikin artikel dalam bahasa Indonesia, kemudian merubahnya jadi bahasa Inggris, itu saya teramat sangat yakin biasanya di bawah 5%, ya Bu Den ya? Ya. Atau kadang-kadang untuk menyiasati tricky tadi bilang kemudian. Kalau orang Sunda bilang anak teh kudu cager, bager, pinter, puter aja. Cager, pinter, bener adalah ciri khas dari, bukan ciri khas, karakter anak orang Sunda gitu. Iya. Diputer pada subjek, mana predikat, dan lain sebagainya. Tapi ya, itu memang kalau bercerita tentang capek dan lama, ya itulah seninya menulis gitu. Ya. Ya tadi sih kalau misalnya memang tidak bisa diparafrase sama sekali gitu ya, ada tadi nomenklatur tertentu gitu ya, atau misalnya memang bahasa-bahasa hukum yang tidak bisa diubah, kalau porsinya tidak banyak sih saya rasa similaritasnya tidak akan tinggi gitu. Tadi kalau teman saya itu tadi misalnya
butir-butirnya misalnya ada 10 butir nih, dia cuma nyantumin 2 aja gitu. Kayak gitu. Ya. Tapi terakhir, informasi terakhir Bu Dian, jadi similarity itu bukan lagi menjadi butir. Dia menjadi butir sebagai indikasi saja. Iya, betul. Ketika referensinya dinyatakan secara jujur, itu sebetulnya bukan plagiarism. Jadi similarity, tolong dipahami bahwa similarity itu beda dengan plagiarism ya. Kalau plagiarism itu ya, tapi banyak orang yang cerita bahwa similarity itu bagian dari plagiarism. Daripada kalau ihtiyatnya kita menggunakan kaidah bahwa similarity itu bagian dari plagiarism. Walaupun banyak institut yang menyebut atau lembaga pendidikan, ya memang kalau nomenklaturnya begitu kan nggak bisa dirubah dan nggak boleh dirubah. Ketika dirubah maknanya akan berubah. Tapi ikhtiar seperti ini menjadi penting, itu aja. Kita ngobrol-ngobrol bareng, kita memperbaiki bersama gitu ya, arah ininya. Jadi apapun yang jelas hari ini saya memperoleh pencerahan luar biasa, ada ilmu baru buat saya. Oh, hukum begini ya, gitu. Iya juga, gitu ya. Oke. Ya. Pak Sofian, keren ini acara. Sambil menunggu pertanyaan lagi, waktunya masih cukup lama juga, masih lama ya. Dari informasi untuk link pendaftaran sertifikat, saya udah kirim di via chat. Nanti teman-teman masuk ke web Hukum Ekonomi Syariah ya. Nanti ada di kolom pendaftaran sertifikatnya seperti itu. Ya. Mungkin ada lagi dari teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya. Waktunya masih cukup panjang. Ya, kita lebih banyak diskusi aja. Ya, lebih banyak diskusi. Karena memang harusnya langsung praktek sih. Enaknya memang langsung dipraktekkan gitu. Apa ya? Bengkel artikelnya gitu. Iya. Gitu. Iya. Ya, mangga teman-teman semua. Ada yang mau bertanya lagi, dipersilakan. Ya, silakan yang Turnitinnya 80%, papernya kemarin silakan mau di bengkel. Kemudian ya. Dipersilakan ya. Pak Hafil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mati lampu, listrik saya baru gabung. Aduh. Kehilangan materi, saya nanti minta. Mangga. Kemudian, kenalin. Mangga Pak, salam kenal Pak Hafil. Yang suka WA melulu. Oh gitu. Ya. Punten ya kalau yang nge-WA saya kadang buru-buru dan singkat, jelas, padat dijawabnya. Kayak brownies itu. Ya, jadi intinya sih teman-teman di sini jangan khawatir ketika similaritasnya tinggi, gitu ya. Si Turnitin itu tidak menjudge bahwa oh ini artikelnya plagiat gitu, tapi memang dia hanya mengindikasikan gitu. Siapa tahu ada plagiarisme di dalamnya gitu. Tapi kan ketika kita baca artikelnya, oh dia similaritasnya tinggi karena memang banyaknya kutipan langsung gitu. Nah kutipan langsungnya nanti bisa disiasati dengan parafrase. Jadi sebenarnya ketika kita parafrase pun, ya tadi parafrase merubah kalimatnya, strukturnya beda banget, tapi kita tidak mencantumkan sumbernya gitu. Padahal tidak terdeteksi similaritas gitu. Similarity-nya tidak terdeteksi tinggi, tapi karena kita tidak mencantumkan sumbernya itu malah jadi plagiat gitu. Seperti itu. Ya, baik Ibu Dian. Ya, barangkali teman-teman ada lagi yang ingin bertanya. Oh ya, tadi ada ketinggalan ketika nanti teman-teman mendaftarkan sertifikat ke web Hukum Ekonomi Syariah,
di kolom berita di paling bawah, tinggal klik. Lalu saya diberi batasan waktu sampai jam 12 malam. Lewat jam 12 malam di website tersebut kami cabut gitu. Seperti itu. Jadi teman-teman jika membutuhkan silakan mendaftarkan pendaftaran sertifikat tersebut. Oke ya. Kembali lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Yang mau didiskusikan. Karena kan teknik-teknik parafrase ini salah satu teknik saja gitu ya. Salah satu teknik untuk menghindari plagiarisme seperti itu. Saya juga pernah pas mengetik ya, Pak. Al-Quran diketik ulang gitu, Al-Quran diketik oleh saya gitu kan ya. Ya. Tapi tetap ada ininya, ada terdetek gitu. Ternyata saya di dalamnya tidak pakai footnote gitu. Dari buku mana gitu saya mengambil gitu kemarin. Seperti itu. Oh, ya. Ya, teman-teman. Mungkin Bu Dian dibuatkan contoh aja lah. Contoh kecil-kecilan satu paragraf. Ya, kalimat, terus nanti bagaimana untuk merubahnya. Mungkin bisa memantik dari teman yang lain. Sebentar, saya coba cari contoh dulu ya. Oh, ini yang kemarin nih. Ya, halo? Ya, sebentar. Saya lagi cari contohnya dulu. Ini mungkin dari... Mungkin gimana, Pak? Nyambung yang Pak Yudi nih, nyambung ya. Ini di panduan ini, Al-Quran itu bahkan tidak perlu catatan kaki, tidak perlu footnote. Langsung saja, karena di ujung ayat itu kan sudah dicantumkan surahnya, ayatnya kan. Nah itu bahkan mungkin saya pikir bisa menjadi ajang plagiarisme itu gitu. Maksudnya ajang plagiarisme gimana, Pak? Ya, nah. Di panduan ini, ayat Al-Quran itu tidak perlu ditulis sebagai footnote kan di panduan ini, di panduan penulisan. Itu bahkan nyambung dengan yang disebut Kang Yudi tadi gitu. Bagaimana penjelasannya, Bu? Enggak, kalau Al-Quran izin Bu Dian ya. Kalau Al-Quran memang tidak harus utuh memang disajikan ya. Untuk menyiasati similarity tadi JPG ya. Tetapi kalau misalnya ada pun itu bisa di-exclude kok nantinya, dan nanti tim yang akan meng-exclude. Cuman problemnya meng-exclude one by one itu lelahnya setengah mati. Tapi ya lepas dari persoalan apapun, kalau Quran rekomendasi saya jangan rubah gitu aja dan masukin aja. Nanti juga karena Turnitin itu kan hanya similarity ya. Nanti juga ada judgement dari orang gitu. Jadi nanti dosen atau siapapun itu harus baca artikelnya. Kalau memang tidak bisa dirubah ya apa boleh buat gitu ya. Karena memang itu adalah nomenklatur, istilah, apalagi ayat suci gitu ya. Merubah ayat suci itu ya selesai sudah dosa itu. Nah untuk yang parafrase itu pada ruang-ruang yang sifatnya tidak doktrinal seperti ini gitu ya. Kayak tadi meningkatkan, tadi kalau dalam bahasa Inggris ada rise, ada improve, ada meningkatkan, menaikkan, mengembangkan gitu ya. Pemaknaannya selama tidak mengganggu makna utamanya clear gitu ya. Kalau Quran, saya berani berhukum, Ria, jangan pernah merubah. Gitu Pak Hafil ya. Biar aman, kalau Quran sih ngerubah bahaya itu. Iya. Gitu kan ya? Iya. Jadi paduan itu udah Iya. Ya, karena itu kan mengikuti panduan ini, kita kan takut oleh
Turnitin itu, oleh alat itu menjadi plagiator kan? Karena Turnitin kan tidak beragama itu. Begitu. Nah itu makanya jangan takut dengan Turnitin-nya, Pak. Sekali lagi Turnitin bukan. Betul Bu Dian, tadi kita mengulang-ulang cerita bahwa Turnitin itu sama sekali tidak menyebut bahwa Anda plagiat atau tidak plagiat. Tetapi gitu bahwa Anda itu menulis ada yang sama gitu. Nanti ngeceknya tetap pakai kaidah-kaidah yang umum. Nanti lagi apakah dia termasuk plagiat atau tidak plagiat gitu ya, kemudian similarity. Karena begini, kalau ayat Quran muncul begitu saja tanpa menyebut qs 2 ayat, misalnya Quran surat kedua ayat ke-5 itu menjadi plagiat. Jadi menyebut Qurannya itu menjadi penting gitu ya. Misalnya tiba-tiba apa ya, Bismillahirrahmanirrahim biar enak ya, surat 1 ayat 1 gitu. Itu mesti QS-nya itu mesti ditulis karena itu merujuk pada Quran surat 1 ayat 1 gitu. Kalau Bismillahirrahmanirrahimnya mandiri, itu lihat Pak, plagiat karya Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Nabil ya, Pak Hafil. Ya. Ini TCT sambil melakukan perkara makruh, jadi kadang-kadang tutup dulu videonya. Nah ini saya kasih contoh aja sih, Bapak Ibu. Ini sebenarnya saya ingin cari misalnya satu definisi gitu, yang saya gunakan beberapa kali. Ini kan saya kebetulan bidangnya kan di informatika, kemudian kajiannya tentang data mining gitu. Nah itu kan sering saya ulang-ulang tuh di beberapa artikel, data mining itu adalah bla 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 bla. Nah itu tapi di setiap artikel itu penyajiannya beda gitu. Cuma harus saya cek artikelnya. Bentar. Saya share yang ini aja. Kemudian di samping share juga tolong dibikin ke chat biar saya juga bikin sendiri. Oh jangan pakai bahasa Inggris Bu, pakai bahasa Indonesia aja. Oh ya sebentar. Bentar. Ini bahasa Indonesia maksudnya. Ini saya mau menunjukkan dari yang skripsi gitu kan? Oke ya. Ada ini. Mana ya abstraknya? Abstraknya aja ya Prof ya. Oke. Nah, misalnya dia punya abstrak ini. Ini sih sebenarnya kalau dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris pasti tidak akan terdetek similar ya. Gitu. Tapi ketika misalnya ada satu definisi gitu. Ya tadi misalnya saya sebutkan data mining itu adalah proses apa bla 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 bla. Nah, itu di beberapa artikel saya itu kan banyak tuh menuliskan tentang data mining. Nah, tapi di artikel tersebut tuh beda-beda gitu. Di semua artikel tuh beda-beda gitu menyampaikan tentang data mining-nya. Ini aja mungkin contohnya, Prof. Di chat ya. Nah, jadi misalnya di sini aslinya gitu. Tujuan penelitian ini untuk mengimplementasikan watermarking gambar digital dengan menggunakan metode DCT. Nah, di sini kalau saya kalimatnya gitu ya, kalimatnya untuk tujuan penelitian, walaupun ini beda bahasa, tapi beda juga menyampaikannya gitu. Di sini, this study aims to carry out gitu kan. Nah, ini juga sebenarnya beda. Kalau di sini kan berarti artinya penelitian ini bertujuan untuk menggunakan gitu kan, untuk melakukan proses watermarking pada sebuah gambar dengan menyisipkan gambar yang lainnya. Nah itu kan sebenarnya maknanya beda dengan yang ini, benar nggak? Gitu. Bukan maknanya yang beda, penyajiannya beda gitu. Penyajiannya beda dengan ini, padahal tujuannya sama gitu. Tujuannya memang untuk mengimplementasikan watermarking gitu. Nah kalau di sini disebutkan langsung dengan menggunakan metode DCT, kalau yang di sini disebutkan seperti ini gitu, bahwa watermarkingnya itu dengan menyisipkan gambar pada sebuah gambar lainnya kayak gitu. Tujuannya sama, maknanya sama, tapi disajikannya berbeda gitu. Walaupun ini beda bahasa ya,
seperti itu. Kalaupun nanti sama bahasa, misalnya sama-sama bahasa Indonesia gitu, ya ini juga bisa berbeda gitu akhirnya penyajiannya gitu kan. Yang satu penyajiannya tujuan penelitian ini adalah mengimplementasikan watermarking gambar digital dengan metode DCT. Yang ini satu lagi tujuan penelitian ini adalah melakukan proses watermarking pada sebuah gambar dengan menyisipkan gambar lainnya gitu. Tujuannya sama gitu, watermarking gitu. Tapi menyampaikannya beda. Kayak gitu sih, itu salah satu contoh parafrase gitu. Kayak gitu. Kemudian contoh yang lain ya. Mana namanya pas? Moderator boleh ya? Izin share ya. Sebentar, saya stop dulu. Ya, oke. Masih ada. Ya. Saya izin share mana Word. Mana Word tadi? Nah, ini. Baca ya. Ini naskah asli yang saya kutip dari Hijaj 2010. Bisa kebaca nggak? Halo? Iya, bisa. Bisa kebaca ya? Ya. Hukum ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia yang sejahtera dalam arti mengatasi problematika ekonomi sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Yang satu ini, saya mau rubah gitu ya, saya mau parafrase gitu ya. Ini bisa gini, tujuan penerapan ya, bisa dicek kok dari bahasa awal ya, hukum ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia yang sejahtera dalam arti dapat mengatasi problematika sosial ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Tujuan penerapan hukum Islam adalah untuk membangun pola kehidupan kemasyarakatan gitu ya, karena tadi ada kata masyarakat, kehidupan kemasyarakatan yang sejahtera dalam rangka mengatasi berbagai gitu. Dinamika dan problematika, misalnya ya problematika misalnya ya. Jadi secara prinsip ini namanya parafrase dan ini tetap harus mengambil ini. Ya. Ini tetap harus dikopi sebagai rujukan. Jadi secara prinsip kalau hukum ekonomi Islam saya nggak tahu dikecilin apa digedein ya. Tujuan penerapan ini secara prinsip sama maknanya dengan ini, tetapi kalau kita pakai Turnitin, dia tidak akan berbeda kok dengan ini. Karena biasanya Turnitin itu mengikuti 6 kata yang beriringan. 1, 2, 3. Ini sudah diputar, ini sudah diputar. Jadi secara prinsip ini. Dan pekerjaan begini, kalau saya cerita, ada waktu khusus misalnya setelah kita copy paste, saya biasanya menyelaraskan kalimat dan kata itu butuh 3 atau 2 jam tersendiri untuk menyelesaikan ini. Kalau misalnya sebelum dipublish ya ke masyarakatan. Ini contoh aja. Begitu. Jadi secara prinsip memang kepiawaian kita untuk memilih kata dan biasa menulis dengan pemaknaan yang berbeda itu menjadi penting. Jadi muter-muter aja gitu ya. Tadi hukum ekonomi Islam bertujuan, jadi tujuan ekonomi Islam adalah jadi merupakan gitu. Itu bukan ngakalin, tapi memang parafrase itu begitu gitu ya. Begitu ya Bu Dian ya? Iya betul Prof. Iya diputar. Satu hal yang kemudian beda dengan doktrin pendidikan di kita, kalau dulu waktu saya belajar di SD, SMP, SMA, kalau misalnya ada jelaskan definisi tentang koperasi, hilang kata dan, salah sudah. Nah sekarang itu nggak boleh. Jadi mau dan, mau serta, mau koma saja, itu tidak boleh disalahin karena substansinya
kena gitu ya. Ya memang beda doktrin kekinian itu tidak lagi di hukum problemnya kata per kata itu tidak boleh diputar. Karena ketika berputar dia bisa berubah makna, katanya begitu gitu ya. Ya, tapi lain saya kira bisa dirubah-rubah gitu. Yang jelas gini aja lah, jangan pernah kemudian plagiarisme, similarity menghantui kita semua, kemudian kita nggak mau menulis, itu yang nggak boleh. Ya, itu ya nulis aja. Kalau saya sih selalu percaya kalau bahasanya bahasa sendiri, aman kok. Kalaupun dia harus, jadi gini, copy paste itu sama kerjaan semua lah ya. Tapi ketika copy paste, ketika paste, itu saya sih biasanya menandain dulu merah. Ini bahasa orang lain. Tinggal robah, aman kok. Saya bilang tadi, pengalaman saya baru selesai pendidikan, dan saya tidak boleh similarity, bukan plagiarisme ya. Saya tidak boleh similarity. Dengan yang sama, saya belum pernah dapat 0% asli itu. Pakai sound, asli. Itu Pak Yudi. Ya, terima kasih Prof atas tambahannya. Melihat waktu sudah mau jam 3 ya, tidak terasa diskusi sangat hangat sekali. Sehingga waktu akan habis. Oke, mungkin kemudian ada tambahan sebelumnya? Dari saya sih sebenarnya cukup. Ya tadi jangan terhantui oleh similarity tadi kata Prof. Jadi menulis aja dulu untuk parafrasenya ya memang saya juga sampai sekarang masih berlatih terus gitu muter-muter kata gitu ya, kemudian cari-cari sinonim. Tapi ya tadi jangan lupa referensi, itu aja sih. Tadi juga tips yang bagus dari Prof. Jadi kita bisa copy paste dulu misalnya ya, copy paste dulu, kemudian kita tandai gitu yang merah, dimerahin dulu gitu bahwa itu punya orang lain, baru kita lakukan parafrase kayak gitu. Setuju. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya juga sering nulis ya Bu, saya kadang bareng Budian gitu ya nulis. Itu kalau ketemu similarity kadang-kadang tinggi juga. Damai saja lah. Oh iya ya. Terus damai saja lah. Bahkan afiliasi pun afiliasi pun itu kan terdeteksi similar ya, dimerahin itu. UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu dimerahin. Ya gitu. Toolsnya memang seperti itu. Mencari yang sama. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yudi. Ya. Oke, ini saya menambahkan saja sedikit ini. Saya menggarisbawahi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Direktur bahwa jangan sampai similarity yang besar itu menghalangi kita untuk menulis. Cuman ada juga nanti implikasinya, jangan sampai juga karena kita semangat menulis itu kemudian terlalu mudah untuk kopas. Karena ini terus terang saja Pak Direktur, ini salah satu dari beberapa kajian saya terhadap tesis yang ditulis oleh teman-teman ini, masih banyak sekali, sebagian besar itu masih di atas 50% keseluruhan tesisnya itu kan. Tapi kemudian karena similarity itu bukan penentunya, karena tetap ketika dilihat similarity kemudian ada rujukannya, maka kita tidak menganggapnya sebagai plagiarisme gitu. Nah cuman itu tadi, bagaimanapun tetap itu selalu menghantui itu. Similarity yang besar itu, karena seringkali apalagi kalau kita submit di jurnal yang kita tidak kenal gitu, ketika similarity-nya misalnya 20, kita angkanya di 21 sudah itu kemudian tidak bisa gitu, tidak bisa submit gitu. Nah ini yang kemudian menyebabkan jurnal, sebenarnya kita ini teman-teman didorong untuk submit di Kononia, submit di Khazanah Hukum. Tapi kemudian saya sendiri yang mendorongnya belum berani itu, karena ketika saya dapat bahan dari mahasiswa, ini harus diperbaiki dulu gitu. Nah ini yang kemudian kadang-kadang mahasiswa malas untuk memperbaiki tadi itu. Jadi kopasnya itu kopas saja, tidak seperti Prof tadi kopas dioprek dulu. Nah itu kopreknya itu Prof. Kopreknya itu yang kemudian malas dilakukan oleh mahasiswa itu.
ternyata kata kuncinya jangan mengkopas saja, tapi keterampilan untuk membolak-balik kata. Jangan, jadi intinya betul tadi saya kemudian menangkap pesannya itu, similarity tidak sama dengan plagiarism gitu. Similarity itu bisa jadi plagiarism kalau kemudian tidak menyebut citasi. Nah, itu penting juga untuk teman-teman itu. Tapi jangan sampai itu tadi kopas dan tidak ada kerja kita di dalam kutipan yang kita ambil. Itu saja mungkin. Jadi memang ini mudah-mudahan nanti mendorong saya juga teman-teman yang lain juga semakin produktif, dan kita akan rajin nanti tulis di khazanah hukum dan dunia, Prof, supaya nanti semakin minimal sama dengan yang lain yang sosial sudah ODS, kita akan mendorong ke sana. Gitu. Terima kasih semuanya ini, dan kemudian Prof Ali ini sudah menghangatkan suasana diskusi kita ini. Yang mudah-mudahan ke depan juga kita akan mengambil tema-tema yang lain untuk untuk mengingatkan mahasiswa, walaupun ini walaupun suasananya COVID, kuliahnya juga di rumah masing-masing, tapi tetap ada silatul fikri tadi disebut oleh Prof itu, sehingga suasananya masih suasana kampus, suasana belajar. Terima kasih semuanya yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin udah 3 menit ya kita berdiskusi. Cukup hangat sekali. Terima kasih kepada Profesor Muhammad Ali, kepada narasumber Budian, kepada Sofian, kepada Persana, dan kepada teman-teman semua yang sudah bertanya dan berdiskusi dalam acara hari ini. Alhamdulillah diikuti oleh 39 ya tadi. Dan tadi ada penjelasan sebagai informasi bahwa sertifikat akan diberikan 3 hari ke depan seperti itu. Ya, mungkin acara demi acara kita telah lalui bersama dari awal sampai akhir. Alhamdulillah kita dapat mendapatkan ilmu yang begitu banyak sekali dalam diskusi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kasadayana. Atur nuhun Pak Sofian. Ya, sami-sami hujan atur. Sami-sami Bu. Prof atur nuhun. Pesan pantes tengah kopi. Syukron. Dengan Prof. Saya izin. Ya,